teaching models. Dan organize your teaching material. Don't forget to imply the goal of the learning and of course the activity. Di sini bisa dilihat bahwa kegiatan pertama ialah berdoa. Sesuaikan dengan keberagaman siswa dan budaya atau kebiasaan yang mereka lakukan sebelum memulai pembelajaran. Hal ini sudah termasuk dalam pendekatan culturally responsive teaching. Pertama, guru bertanya apakah ada kalimat di tampilan layar atau presentasi PowerPoint tersebut yang berkenaan dengan mereka. Kemudian siswa menuliskannya di papan tulis. Kemudian guru menanyakan lagi, cerita apa yang sering dibaca, hal-hal yang sering didengar atau dilihat yang berhubungan dengan konteks-konteks budaya sekitar atau kebiasaan yang mereka lakukan. Guru kemudian mulai menghubungkan pembelajaran yang berupa fairy tale dan menghubungkannya dengan kebiasaan peserta didik. Apakah ada tata krama yang pernah mereka pelajari dari suatu cerita tersebut, kemudian ada hal-hal yang terlarang dan sebagainya atau yang tidak berkenaan dengan budaya mereka. Hasil, siswa merasa senang dengan kondisi pembelajaran di mana mereka merasa bahwa cerita itu bukan hanya cerita fiksi, namun juga bisa dihubungkan dengan kehidupan mereka, lebih lagi dengan kebiasaan yang mereka lakukan atau hal-hal yang berkenaan dengan di sekitar mereka. Karena siswa merasa dekat dengan pembelajaran dan di mana membawa mereka pada menunjukkan potensi diri mereka masing-masing dan hal-hal yang berhubungan dengan mereka jadi terlatih dan aktif dalam berpartisipasi untuk pertanyaan yang diajukan guru. Yes, baby. Obatnya buat apa? Bibian, ya. Peserta didik bahkan saling bertukar pengalaman dengan teman sebangkunya atau teman-teman yang lain, karena bisa berbagi informasi baru. Kemudian guru meminta siswa untuk menganalisis kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan mereka sehari-hari atau kehidupan mereka dan kebiasaan mereka atau hal-hal yang berhubungan dengan budaya. Siswa secara bergantian dan aktif berpartisipasi dengan pembelajaran ini. Selain itu, siswa juga diminta untuk menemukan kata-kata yang dapat mendeskripsikan diri mereka sendiri. Kemudian guru mengumpulkan peserta didik dengan bagian 6 kelompok di mana sudah terbagi atas hal-hal yang mereka sukai, mulai dari cerita yang mereka sukai seperti legenda, fabel, fairy tale, dan sebagainya. Jadi kelompok ini akan menentukan cerita yang mereka akan analisis. Oke, karena kerjasama bisa bahasa Inggris ya. Oke. Ini gambar 1 kayak tadi yang Snow White. Ya, kayak gini tadi gambarnya dilihat. Kemudian guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana mereka harus melakukan dengan tugas yang mereka hadapi, di mana tugas tersebut berupa latihan potongan cerita, kemudian penulisan cerita dan analisis cerita terhadap yang mereka pilih. Pendekatan budaya seperti ini bisa dilakukan di mana siswa juga berhubungan dengan kebiasaan mereka, hal yang mereka sukai, hal-hal yang mereka biasakan.
Setelah menggabungkan cerita dan membuat cerita, juga analisis cerita dalam struktur dan gaya bahasa sesuai, juga tetap buatkan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan konteks budaya atau konteks lokal yang mereka buat. Misal cerita Timun Mas, apa hal yang mereka dapatkan atau yang berhubungan dengan kehidupan mereka pada cerita tersebut, yaitu nilai budaya seperti tidak boleh sembarangan menerima dari orang lain dan sebagainya. Jadi hal ini juga dapat membentuk rasa kepercayaan diri peserta didik dan mampu membangun kolaborasi serta pemahaman baru. From the Buto Ejo and gave her a packet of critics. And suddenly she met Buto Ejo when she wants to go back to her home, and then she threw the cucumber seeds to Buto Ejo. The giant got stuck because the huge cucumber. And after that, she threw the needle and it became a bamboo. So the Buto Ejo got stuck with the bamboo. And then she threw a salt and it became a salt ocean. And the last is she threw a terasi and it became a food flood. And it drowned the giant to death. In the end, she survived and made her mom and lived happily ever after. Chris. Ada. Jadi what is their story about? Ayo. About Timun Mas. Okay. Give a plus, guys. Okay. Last floor, second floor, who wants? Peserta didik juga diminta untuk menanggapi apakah ada budaya atau hal-hal atau kebiasaan yang mereka baru dapatkan dari cerita yang dituliskan teman mereka. So we are from group 1. We will present our story about the lion and the mouse. First, in the forest there lived a lion who was sleeping under a tree. At the same time, there was a mouse walking around the tree. Suddenly, the lion waked up because he heard the sound of the mouse's footsteps. The lion caught the mouse with his hand. When the mouse was caught, the lion said, "Since you have disturbed my rest, I will eat you." Terrified, the mouse pleaded, "Please don't eat me. I didn't mean to disturb you. I promise if you ever have a problem, I will help you." The lion's heart melted and he said, "Since I'm full, I will let you go." The mouse's heart was happy and he left. Next, the lion went for a walk in the middle of the forest. Unbeknownst to him, in front of him was a trap from the hunter. Then the lion was stopped with the hunter's trap. Suddenly, a mouse came and found the lion trapped in the hunter's nest. The lion cried out for help. The mouse was surprised. Immediately helped the lion to escape from the hunters net by beating the rope of the net to keep his promise. One by one, the ropes of the net began to fall off, and finally the lion thanked the mouse. So what is the story about? About the lion and the mouse. That's it for our story. Thank you, guys. Ya kan? Jadi dari situ apa yang bisa kita simpulkan dari teks naratif? Ya, kesimpulan itu berarti naratif teks is berarti naratif teks bukan hanya cerita legenda. Apa aja tadi bisa masuk? Fairy tale, dongeng atau fable, ya kan? Tapi apa yang paling penting dari naratif teks? Sebetulnya untuk
is another text. This is a text to chat and entertain the other people, and it's Suitable. suitable for the kids to get more moral when he grow Kemudian up to be meminta siswa untuk merefleksikan Adolescent. apa yang mereka dapatkan atau apa pengalaman baru, kenapa hal ini juga dapat menghubungkan dengan kehidupan mereka, apa yang mereka rasakan ketika pembelajaran seperti naratif teks ini bisa terhubung dengan mereka. Berikut hal yang dapat saya simpulkan terkait manfaat penerapan CRT pada pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih.